Hilangnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, barakallahu fikum di mana saja antum berada, khususnya yang kita banggakan jamaah pengajian Al-Insan ya, Masjid Al-Insan Fathul Senayan. Walaupun barangkali di hari-hari ini ya semuanya sedang stay di rumah, Ibu Kiki dan ya para ummahat dan para akhwat yang lain, barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tersenyum, bahagia, gembira di setiap keadaan. Ya, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Seorang mukmin urusannya sungguh sangat menakjubkan. In asabathu sarra syakar. Apabila dia dikenakan yaitu nikmat dalam keadaan luas, sehat, tidak ada bencana, tidak ada wabak dan seterusnya, dia bersyukur, Masya Allah. Dia yakini bahwasanya nikmat itu datang dari Ar-Rahmanur Rahim, Allah. Alhamdulillah. Dan semakin dapat nikmat, semakin bersyukur. Bukan dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan anggota badannya. Wa in asabathu dharra, dan sebaliknya tatkala dia mendapatkan dharra, sesuatu yang menyulitkannya, entah musibah, sakit, kematian, dan seperti saat yang kita sedang alami sekarang, Allahu Akbar, musibah yang mendunia, tak luputnya di negeri kita, di kota kita, di kampung kita, termasuk di pondok kita. Saya sekarang sedang berada di pondok pesantren Riyadhus Shalihin, ya, di kantor saya pribadi. Subhanallah, na'am. Kata Nabi SAW, in asabatu dharra sabar. Mereka bersabar. Ya, mereka bersabar. Dan mereka berbaik sangka dengan Allah. Karena mereka yakin bahwasanya ya, seluruh pergerakan di bumi ini sampai daun-daun yang bergerak itu, bahkan daun yang jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha.
Tidak ada daun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, dia yakin ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah apapun. Apalagi musibah yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, pandemik. Allahu akbar. Ya, musibah wabah mendunia bahkan telah merenggut ribuan nyawa. Allahu akbar. Kita yakin itu dengan izin Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang terjadi baik di bumi ini secara ya universal wa fi anfusikum, dan apa yang terjadi pada diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha. Sungguh ya telah tercatat dalam ketetapan Allah, tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum terjadinya. Tercatat tanggal tahun 2020, awal 2020, akhir 2019 akan terjadi pandemi ini dan itu, wabah ini dan itu, sudah beres. Ya, ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah dalam ayat selanjutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak menyesali apa yang hilang dari kalian. Ya, dari kesehatan, dari keamanan, dari kehidupan, dari rizki, ada yang hilang dari kita, la ta'sau. Jangan kita berputus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan sebaliknya ketika mendapatkan nikmat jangan sombong. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbaik sangkalah dengan Allah, yang pasti Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Lebih menyayangi hambanya daripada orang tua menyayangi kita. Allah Maha Adil, tidak pernah zalim. Allah Maha Bijak. Allah Maha mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Dalam surat Al-Mulk Tabarak, Allah katakan ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Bukankah dia Allah mengetahui tentang makhluknya apa yang maslahat dan ya apa yang maslahat untuk mereka, dan dia Maha lembut dan Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Makanya lihat kata Allah dalam surat At-Taghabun tadi ayat 11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Maka ma'asyiral muslimin, sudah ini ujian bagi kita. Ya, ujian keyakinan. Kita yakin 100% ini yang menurunkan Allah. Ujian ketawakalan. Ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah, dan kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, beres urusan kita. Urusan rizki, urusan kesehatan, urusan kematian, segala urusan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq. Ya, wanita yang dicerai lalu didatangkan ayat ini supaya mereka tidak galau. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyerahkan dirinya kepada yang Maha Kaya, yang Maha Kuat, yang Maha menghidupkan dan mematikan, maka Allah akan mencukupinya. Tenang saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik wakil yang menolong kita. Naam, kita yakin, kita roja. Makanya ma'asyiral muslimin, mohon maaf saya mukadimah sedikit dengan hal ini karena kita Masya Allah. Allahu Akbar, biasa kita bertemu di majlis, di masjid, ya, di Fatal Senayan atau di majlis-majlis yang lain. Tapi Masya Allah, ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi seperti ini kita kajian jarak jauh. Tapi alhamdulillah senantiasa kita tersenyum, bahagia. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan ya saya kita menghimbau untuk diri kita semuanya di saat-saat seperti ini, pertama aja banyak berdoa kepada Allah. Kita punya senjata hebat, doa. Ya, doa terus. Kalau dari sekian juta muslim berdoa, katakan ada satu saja yang diijabah, selesai. Ya. Kalau semuanya berdoa, kalau ada satu dari 1000 misalkan 100 yang diijabah, Masya Allah. Ya, berdoa kepada Allah, doa yanfa fima nazal wa fima la yamzil. Doa itu manfaat untuk perkara yang telah turun atau yang belum turun. Ya, kemudian ikhwan, ya, para ummahat, para akhwat, banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar. Allah katakan wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka mau beristighfar. Ya, karena ujian cobaan itu diikatkan dengan sebabnya tentunya, walaupun hakikatnya dari Allah ada sebabnya. Sebabnya apa? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 40, ya wa kullan akhadna bidanbi, setiap kalian kami berikan cobaan karena dosanya, ada dosa. Masya Allah. Naam, kita akui abu laka bidanbik. Aku akui dosa-dosa kami ya Allah. Ya. Naam, dosa kaum muslimin, dosa manusia di bumi ini. Syirik, bid'ah, maksiat, kekufuran, la ilaha illallah. Begitu merajalelanya. Makanya sepantasnya Allah menurunkan itu peringatan bagi kita. Kemudian ma'asyarul muslimin, semakin dekat dengan Allah. Karena janji Nabi SAW, melalui janji Allah melalui nabinya, ya, na'am ihfadillah yafad, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Maka semakin dekat, semakin Allah ingin hambanya dekat. Allah ingin hambanya diingatkan supaya ingat kepada Allah. Yang memperbanyak zikir dan doa. Kemudian ikhwan juga tidak kalah penting memperbanyak sedekah. Ya, bahwasanya sedekah itu bisa mengangkat bala, memperbanyak sedekah. Ya, dan juga jangan lupa juga dakwah. Ya, na'am, karena subhanallah banyaknya perbuatan maksiat, dosa, syirik ketika padam dakwah. Oleh karena itu masyaallah jazakallahu khairan. Ya, teman-teman yang di Fatal Senayan, Bu Kiki dan rekan-rekan, subhanallah dalam kondisi seperti ini, ya, tidak padam semangat untuk mengajak ngaji, juga para asatidah Masya Allah yang lain, Masya Allah, ya. Naam, tidak ada ya alasan kita untuk tidak berdakwah, bahkan dakwah, ya, yaitu sebagai penawar malapetaka. Ya, Allah katakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura dalam surat Hud ayat 117. Surat Hud ayat 117 Allah katakan Allah tidak akan membinasakan satu kampung, ya, wa ahluha muslihun, sementara penduduknya muslih. Lihat kata ulama, bukan soleh, muslih. Ya, penduduknya bukan soleh, sekedar soleh, lah, muslih, berusaha terus memperbaiki, berdakwah. Ya, maka yuk terus kita ajak, ya, subhanallah, manusia kepada tauhid, jangan syirik, kepada sunnah, jangan bid'ah, ya, kepada yaitu ketaatan, jangan maksiat. Barakallahu fikum, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Para ummahat, para akhwat, para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Bertambah senyum kita, bertambah bahagia kita, Allahu Akbar. Bertambah kegembiraan kita, kesukacitaan kita, tidak bisa kita gambarkan dengan lisan kita. Tatkala Masya Allah, Insya Allah kita panjang umur. Ya, hari ini tanggal berapa ini? 27. Lah, Sya'ban. 27. Ya, hari ini tanggal 27 Sya'ban, Masya Allah. Ya, 27, 28, 29. Ya, berarti 27 ini udah tengah hari ini. Berarti udah setengah. Besok 28, 29 pasti belum Sya'ban, belum Ramadan. Ya, tapi di tanggal 29 tersebut, na'am, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal. Hilal Ramadan, hilal yang muncul membawa kebahagiaan. Ya, puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah nanti di bulan Idul Fitri karena melihat hilal. Maka insya Allah di tanggal 29 berarti hari Kamis. Ya, naam. Ya, berarti hari Kamis. Ya, kaum muslimin, elemen-elemen tertentu, ya, organisasi, bahkan lembaga agama, kementerian agama, ya, majelis ulama, semuanya mengutus perwakilan-perwakilan untuk melihat hilal, dan ini masih tegak sunnah ini di negeri kita, alhamdulillah. Sunnah ini masih tegak di negeri kita, alhamdulillah. Pemerintah kita yang muslim, yang masih salat, yang masih menyemangati puasa, ya, Masya Allah, masih melihat hilal di ufuk barat sana ketika tenggelam matahari tanggal 29. Ya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, karena memang begitulah Nabi perintahkan, tidak benar. Sudah hari ini sudah menentukan kapan Ramadan, tidak benar. Ini sesuatu yang bid'ah dalam agama, yang tidak pernah terjadi zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. 200 tahun pertama, kata Ibnu Taimiyah, tidak pernah terjadi penetapan Ramadan dengan hisab, dengan pertanggalan yang ditentukan sebelumnya. Ya, maka dengan melihat hilal, dan alhamdulillah,
Ya, negeri kita negeri yang masih memperhatikan sunnah ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu tidak asing bagi kita setiap tahun ada sidang isbat. Ada sidang isbat. Penetapan bulan Ramadan diumumkan oleh Menteri Agama. Masya Allah. Maka tidak boleh lagi ada khilaf di negeri kita. Tidak boleh lagi ada khilaf. Ya, organisasi ini sudah puasa, organisasi itu belum. Semuanya Muslim. Ya, tidak boleh ada khilaf. Maka harus kita merujuk kepada satu. Makanya ya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, as-sumu yawma yasumun nas wal fitru yawma yaftirun. Puasa tatkala manusia semuanya pada berpuasa dan berbuka tatkala manusia semuanya pada berbuka. Ya, maka ya yaitu an-nasu tabaun lil imam. Manusia mengikuti imam. Manusia mengikuti imam. Pemerintah, sultan, raja, presiden, ya, perdana menteri dan seterusnya. Oleh karena itu tidak seyogianya dan tidak benar ada perselisihan, yang ini masih berbuka, ini sudah puasa, yang ini masih puasa, yang ini sudah lebaran. Ini tidak benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Tatkala berarti Masya Allah, berapa tinggal melangkah 2 hari, tidak butuh 5 jari. Tinggal beberapa jari lagi hitungan kita masuk ke bulan Masya. Kul kata Allah dalam surat Yunus ayat 38, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad ya kepada mereka, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, dengan rahmat dan keutamaan Allah bergembiralah kalian. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dengan rahmat dan keutamaan Allah bergembiralah kalian. Allahu akbar. Maka kita bergembira, ya Rabb, kita bergembira. Di antara keutamaan dan rahmat Allah yang sangat besar adalah Masya Allah hadirnya bulan, dan kembali kita bisa memasuki bulan Ramadan. Ya, bisa masuki bulan Ramadan. Masya Allah. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak gembira? Di mana Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ya, di bulan tersebut Masya Allah membukakan seluruh pintu rahmatnya, membukakan segala keutamaannya. Mau apa kata Allah. Seakan-akan Allah ngajak bicara kita, mau apa kalian? Aku yang Rahman dan Rahim sudah mendatangkan kepada kalian bulan untuk kebahagiaan mutlak kalian dunia dan akhirat. Jangan sampai kalian rugi di bulan itu. Mau apa? Ya, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Saya sering bilang Ramadan itu minimal 3 tambah 3. 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 tambah 3. Ya, 3 di dunia, 3 di akhirat. Barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, Ibu Kiki dan teman-teman, kalau ada masalah dengan ini, mungkin sambungkan dengan Al-Akh Sufardi, ya. Ustaz Sufardi, untuk biar kalau ada sambungan koneksi yang kurang baik sampaikan ke beliau. Semoga dimudahkan insyaallah. Taib. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi minimal 3 tambah 3. Allah Subhanahu memanjakan kita. Makanya umat ini umat terakhir tapi umat terbaik. Umat terakhir tapi umat yang pertama masuk surga. Umat yang umurnya pendek, ya, tapi memiliki keutamaan melebihi umat yang umurnya panjang. Dengan apa? Salah satunya dengan yaitu keberkahan Ramadan, dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah di bulan Ramadan. 3 tambah 3 kata para ulama minimal. Ya, di dunia Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi kita, Allahu Akbar, ladang pahala yang sangat dahsyat, yang tidak terhingga lipatannya. Ayo, mau pahala. Bukankah kita ini pulang menuju Allah membawa amal? Faman sakulat, faman khaffat, siapa yang berat, siapa yang ringan? Mau berat apa mau ringan? Ayo. Maka ajang yang sangat dahsyat memberatkan amal Ramadan. Ya, Ramadan pahala dilipat gandakan dengan berbagai macam ibadah. Ayo. Ya. Maka ma'asyar muslimin, bayangkan puasanya saja. Kata Nabi SAW, ya, as-siyamu li, kata Allah. Kullu ma'li amal ibn Adam lah, setiap amalan anak Adam baginya. Ya, takaran pahala yang sudah ditentukan 1 dikali 10 illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa hanya milikku. Hanya aku yang tahu berapa takaran puasanya, pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku akan balas. Masya Allah. Saya ingin tanya, Allahu Akbar, umur Anda nyampe enggak 83, sekian tahun? Nyampe? Ada masalah? Ada. Umur Anda nyampe enggak 83, sekian? Nyampe tidak?
Allah lah, lampu nyampe mungkin gigi sudah copot semua. Ya, umur Anda nyampe ke 168 tahun. Nyampe tidak? Saya yakin tidak akan nyampe. Tapi Allahu Akbar. Ramadan bisa melesatkan pahala kita bisa beribu-ribu tahun dengan Allah siapkan Lailatul Qadar. Allah yang langsung mengumumkan jamaah, Allah mengumumkan wa ma adrak, tahukah kalian ma Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ya, dan itu hanya ditemukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Makanya subhanallah ma'asyiral muslimin, rugi kalau kita belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Saya ingin tanya lagi. Anda berpuasa dapat pahala Anda pribadi, tapi Anda pun bisa mencuri pahala orang. Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Antum kumpulin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, kumpulin di rumah Anda, atau tidak mesti sekarang ya, nggak boleh ya, pandemi. Atau kita berikan buka mereka, kita kirim ke rumahnya berbuka, dengan aqua kita mereka berbuka, Allahu Akbar, ditransfer 100% pahala mereka ke kita tanpa mengurangi pahala mereka. Allah. Dan yang belum lagi cerita, ya Allah. Ya ada haji, ya ada umrah, kata Nabi, umratun fi Ramadan. Umrah kalau jatuhnya di bulan Ramadan, ka'ajatin ma'i, maka seperti haji bersamaku. Ayo, ma'asyal muslimin. Ayo, belum lagi cerita pahala lain. Dan nanti kita akan sebutkan secara ringkas amalan-amalannya. Ya, dan secara khusus nanti kita akan bila insyaallah waktu yang cukup kita ringkas-ringkas ya berkaitan dengan saum secara khusus dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, 3 di dunia. Yang pertama, pahala. Faman saqulat mawazi, untuk berat pahala kita. Yang kedua, Masya Allah, pahala diberatkan, dibuka ladangnya sebesar-besarnya, dosa dihapusin. Dosa dihapuskan. Itulah judul Ramadan. Ramadan dalam rangka mengentaskan dosa kita, membersihkan kita dari jiwa kita dari dosa. Subhanallah, sampai kata Nabi, ragima anfun. Ya, ragima anfun dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ragima anfu rajulin. Ya, celaka. Subhanallah, Nabi yang yang menyayangi umatnya, dia bilang celaka. Yang bilangnya Nabi siapa? Salah satunya man dakhala alaihi Ramadan, tsumman salah, man dakhala Ramadan tsumman salah falam yughfar lah. Ya, siapa yang masuk bulan Ramadan lalu Ramadan usai, dosanya tidak diampuni, padahal Allah mengumumkan man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Siapa yang puasa, siapa yang salat malam, siapa yang malam Lailatul Qadarnya dia dapatkan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Sehingga Allahu Akbar, keluar dari Ramadan seperti keluar dari perut ibu kita dahulu. Tuh, mau tidak diampuni pahala, selesai. Ya, kalau pahala dia dihapus, selesai. Berarti bersih dan tidak ada lagi tempat bagi kita untuk masuk neraka Allah SWT. Sudah bersih sudah. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, itu yang kedua, dihapusi pahala kita. Yang ketiga, Masya Allah, Ramadan, ya, di antara berita acaranya, judulnya, Allah ingin mengangkat derajat kita. Menjadi manusia termulia, manusia tertinggi. Ya, manusia yang Allah tidak melihat wajah, paras, bentuk tubuh, dan seterusnya, kaya atau tidaklah. Yang dilihat oleh Allah SWT ketakwaan kita, perbedaan antara si fulan dan si allan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling bertakwa. Sebenarnya surat Al-Hujurat. Nah, ternyata subhanallah, pendidikan, pencetakan manusia bertakwa, yaitu dengan syariat saum, dengan Ramadan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Ayo. Makanya Pak Bu, Masya Allah, wallahi, andai kata kita berRamadan dengan hati kita, bukan sekadar dengan perut dan leher dahaga kita, lah, dengan hati kita akan memahami betul-betul Allah SWT dengan syariat Ramadan, dengan ibadah-ibadah Ramadan, mencetak kita manusia yang bertakwa. Allahu Akbar. Ya, yang menjaga diri kita dari berbuat maksiat, semangat meninggalkan perintah, meninggalkan larangan Allah, dan seterusnya. Maka ini judul besar Ramadan,
ya di dunia. Ma'asal muslimin, ya dosa dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan, dosa dihapus, dan Allah ingin mengangkat kita kepada derajat yang tertinggi. Itu tiga di dunia, minimal 3 di dunia, dan 3 di akhirat. Ya, dari Ramadan, Allah tunggu tanggal kebahagiaannya. Makanya kata Nabi, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang sedang saum ada 2 kebahagiaan. Salah satunya farhatun inda fitrihi di dunia. Bahagia tatkala dia berbuka. Oh ya, Masya Allah. Siapa yang tidak ada nggak yang nangis? Ya, gitu ya. Pasti tanya, kenapa antum nangis? Waduh, udah buka. Ya, nggak mungkin. Ya, semuanya bersuka cita, bergembira, bahkan ditunggu tuh buka. Sampai kalau di sini ada istilah ngabuburit. Nggak tahu tuh di Jakarta ada nggak ngabuburit tuh. Ya, nah, berbuka bahagia, senang. Ya, nah lebih bahagia lagi kata Nabi, fa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bahagia ketika bertemu dengan Allah, dan kita pasti bertemu dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik pertemuan per individu dengan kematian ataupun pertemuan universal yaitu dengan terjadinya kiamat. Maka ma'asyal muslimin, minimal 3 juga di akhirat. Yang pertama Ramadan. Ramadan dengan puasa dan amalan ibadah-ibadah yang lain menjanjikan syafaat. Allahu akbar, Bu. Ikhwan, ya, pertolongan di antara pertolongan yang kita harapkan, dan di antara pertolongan terakhir nanti syafaat. Mungkin kita pulang banyak dosa, banyak kedzaliman. Naam, tapi masih ada yang kita harapkan syafaat. Apa sih syafaat itu? Pertolongan. Ya, yang mereka meminta kepada Allah akan menolong, agar menolong kita. Salah satu yang bisa yang meminta syafaat adalah apa? As-siyam wal Quran, kata Nabi. Puasa dan Al-Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, bisa memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Yaqul siyam, puasa akan berbicara, ay Rabb ya Allah, manatu ta'ama wasyaraba wasyahwa, aku larang dia makan dan minum dan syahwatnya, fasyafi'ni fih, berikanlah syafaatku kepadanya. Dan Quran pun berbicara, ya Rabb, manatu nauma bilail, aku larang dia banyak tidur di waktu malam, masuk rangka dipercepat, yang lambat masuk surga dipercepat, yang masuk surganya di bawah ditaikan dengan syafaat. Allah, ternyata Ramadan puasa akan teriak berbicara memberikan syafaat. Allahu akbar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, luar biasa. Ada 2 pamungkas dari keutamaan Ramadan di akhirat, yaitu Allah tutup bagi kita pintu surga, dibebaskan kita dari api neraka. Allah. Ya, Ramadan itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Makanya kata Nabi SAW, walillahi untaqa'u minan nar, Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam pembebasan dari api neraka. Masya Allah. Ya, semoga kita termasuk yang dibebaskan. Allahumma amin. Wasyamu junnah, puasa itu perisai, yastajinnu bil 'abdi minan nar, yang bisa menghalangi seorang hamba dari api neraka. Man shoma yauman, kata Nabi. Siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Bayangkan, 1 hari kali saja. Ya, kali saja 30 hari kali 70 tahun berapa tuh? Kalau mau ngitung, Masya Allah, dijauhkan. Ya, sehingga ma'asyal muslimin rahimakumullah, ketika sudah dijauhkan dari neraka, maka tidak ada tempat bagi mereka kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Bahkan sekarang nanti pintu surga semua dibuka. Bahkan ada surga khusus yang tidak asing di telinga kita, Rayyan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga itu ada pintu khusus namanya Ray. Ray itu artinya Roy, yaitu Roy. Ada yang namanya Roy di sini? Ya, Ustaz Roy ya. Naam, ya Ray itu artinya kenyang dari minum, tidak pernah haus. Ya. Allah siapkan surga itu untuk orang yang puasa. Faida maka pintu itu akan berteriak, aina saimun, mana yang saum. Fa idza dakhalu uglik, ketika sudah masuk semuanya ditutup rapat, walam yadkhul minhu ahad. Ya, tidak ada yang masuk dari pintu itu seorang pun. Wa idza dakhalu syarib, dan apabila sudah masuk mereka minum, wa idza syaribu lam yadma ba'dahu abadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah minum maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, ayo. Ya, maka hati mana yang tidak tertarik? Hati mana yang tidak tersentuh? Yuk, ini tinggal beberapa hari lagi. Makanya ma'asyiral muslimin, lihat dalam
Sunan Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kata Nabi SAW, lihat. Kata Nabi SAW, ada dua hadis yang konteksnya hampir sama. Kata Nabi SAW, menjelang beberapa hari Ramadan, menjelang Ramadan, Nabi mengatakan, atakum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Datang kepada kalian Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Apabila nanti kalian masuk ke malam pertama di bulan Ramadan. Masya Allah, malam pertama berarti kalau hari Kamis terlihat hilal, berarti malam Jumat. Apabila kalian masuk ke malam pertama bulan Ramadan, ya sufidati syayatin, maka dibelenggu setan-setan. Wa marudatil jin, bahkan dedengkotnya juga ikut dibelenggu. Allahu Akbar. Sehingga tidak leluasa untuk menggoda kita. Ya, karena setan itu merasuk melalui jalan darah, sementara kita di sana nanti di sana nanti menjaga kita, tidak leluasa. Makanya orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan kebangetan. Berarti ini orang luar biasa, imannya sangat ngedrop, bahkan mungkin tidak ada iman. Setan dibelenggu saja dia maksiat, apalagi setannya dibuka. Ya, dibelenggu setan kata Nabi, wa ghuliqat abwabun nar. Ya, falam yuftah minha bab, dan ditutup seluruh pintu neraka, tidak ada yang dibuka. Wa futiyat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga dan tidak ada yang ditutup. Wa yunadi, lihat Bu, wa yunadi munadin. Ya, akan ada panggilan dari langit, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pecinta kebaikan, pecundang kebaikan, segera datang. Segera singsingkan lengan baju, kuatkan otot badan. Wa ya baghiyal syarri aksir, wahai para pecundang keburukan, wahai yang suka mencintai keburukan, para pelaku maksiat, aksir, stop. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, lillahi untaqa'u minan nar. Ya, dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam. Ini yang sahih dari perkataan Nabi. Bukan Ramadan katanya dibagi tiga. Pertama rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga yaitu pembebasan neraka. Ini hadis tidak benar, hadis dhaif. Ya, ditambah lagi kata Nabi SAW, wa fiha lailatun, di dalamnya ada satu malam. Di dalamnya ada satu malam, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man harima khairaha faqad hurim, siapa yang terang dari kebaikannya maka dia telah terharam. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Ayo. Sampai Jabir mengatakan, ibu-ibu ikhwan jamaah sekalian, Jabir mengatakan, man lam yadfar fi Ramadan famata yadfar. Kalau kalian tidak beruntung di bulan Ramadan, kapan lagi mau beruntung? Ayo. Ini pasar dibuka, Bu. Sekarang katakan ada pasar dibuka. Bukan hanya murah, ya, gratis 100%. Dibuka begitu murahnya, dibuka. Ini pasar sedang dibuka, pasar pahala, pasar ampunan, pasar surga, neraka ditutup, pasar keutamaan, ya, dan seterusnya, pasar syafaat dibuka. Apakah tidak terketuk? Maka ma'asyiral muslimin, ya Allah, semoga Allah kuatkan hati kita. Semoga Allah kuatkan hati kita agar kita bisa bersungguh-sungguh, yaitu nanti di Ramadan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui gagah agungnya, hebatnya, dahsyatnya Ramadan, naam, dan kita hari ini masih hari ini 2 atau 3 hari lagi sebelum Ramadan, maka aji mumpung belum kita masuk ke Ramadan, ya, barangkali ada yang perlu kita siapkan. Persiapan kita, bagaimana kita bisa masuk ke Ramadan dalam keadaan betul-betul memiliki kesiapan zahir dan kesiapan batin. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya, apa saja persiapan yang kita perlu dan penting lakukan sebelum kita masuk ke Ramadan. Yang pertama, ma'asyiral muslimah, para ummahat, jamaah kajian Al-Insan rahimani rahimakumullah. Yang pertama tentunya, ya, hadirkan istihdar azamat Ramadan. Hadirkan keagungan Ramadan. Ya, saya ingin tanya, kalau antum ada tamu, maaf ya, tamunya maaf ya, misalkan tanpa mengurangi mereka pun lebih mulia terkadang, insya Allah di sisi Allah terkadang. Tamunya misalkan hanya petani biasa, kira-kira siap-siap tidak? Ya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu yang datangnya ya bukan sesuatu yang agung ya. Betul apa tidak? Tapi kalau tamunya siapa yang mau datang? Misalkan seorang raja, katakan Raja Saudi mau datang ke rumah antum, atau ke Pondok Riyadhus Shalihin, atau ke negeri ini, bahkan lihat, kita pernah lihat bagaimana ketika Raja Salman datang ke Indonesia, gimana? Waduh,
persiapannya, membuat sibuk semuanya. Betul apa tidak? Naam, disambut di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang datang, agungnya, memiliki keagungan. Ya Allah, itu manusia, nggak bisa memberikan manfaat dan madarat. Bagaimana kalau yang datangnya ini adalah yang membawa maslahat dan madarat mutlak, yang membawa maslahat dan manfaat mutlak bagi kita dunia dan akhirat. Maka hadirkan keagungan Ramadan. Semakin kita menghadirkan keagungan Ramadan, akan semakin kita mempersiapkan jiwa untuk kita bisa, yaitu menyempurnakan segala ibadah kita, karena ada yang kita cari di sana. Ada yang kita cari di sana. Tadi itu pahala, ampunan dosa, pengangkatan derajat, syafaat, surga, dan tertutup neraka. Ayo, hadirkan keagungan Ramadan. Jangan santai slow man. Ya, seakan-akan ya tidak ada sesuatu yang berharga yang akan datang dari tengah kita lah. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoa, jangan lupa berdoa. Ya, masih ada waktu untuk berdoa. Ya, siapa yang merasa nyaman, aman bahwasanya Anda, maaf ya, naudzubillah, ya esok lusa dicabut nyawanya oleh Allah. Naam, atau masuk Ramadan dalam keadaan sakit, atau masuk Ramadan dalam keadaan iman lemah. Makanya lihat Mu'alla bin Fadl bercerita, salaf dahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa ayyuballighahum Ramadan, untuk disampaikan kepada Allah. Ikhwan, maka ayo berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barikna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa quwwati imanin. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, iman kuat, luas rizki, dan seterusnya. Ayo berdoa. Karena tidak ada yang bisa menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan menguatkan kita beribadah di sana. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, mudahkan aku beribadah. Ya Allah, mudahkan aku mendulang segala pahala. Mudahkan aku agar diampuni bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan aku agar bisa meraih surga dan terbebas dari api neraka. Berdoa apa? Yang kedua. Gimana koneksi baik? Oh, ikhwan juga. Ikhwan akhwat. Enak. Ya. Antum share ke yang lain. Oh, ya baik. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang ketiga, yaitu persiapan iman. Dari sekarang ya kita harus sudah membiasakan untuk taat. Ya, karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, jiwa ini perlu disiapkan. Makanya kalau kita sholat, ada sholat qabiyah, ada sholat ba'diyah. Kenapa? Mempersiapkan jiwa. Ya, mempersiapkan jiwa. Maka dari sekarang kita sudah mulai, harusnya sudah agak terlambat nih. Ya, dari awal Sya'ban, lihat Nabi tidak pernah banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Lihat. Begitu riwayat-riwayat yang Sahih Bukhari dan Muslim menyebutkan dari Aisyah, dari istri-istri Nabi, dari para sahabat, Nabi tidak pernah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Saling mempersiapkan jiwa. Jangan tarsok. Antum qiyamul lail dong, tarawih dong, ntar aja Ramadan. Ntar aja Ramadan. Antum sedekah dong, ntar aja Ramadan. Ente baca Quran, akhi. Ntar aja Ramadan. Antum pakai jilbab, ntar aja Ramadan. Musibah. Lah, disiapkan dari sekarang. Karena Allah Subhanahu mengatakan, "Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa." Dalam surat Muhammad ayat 17. Siapa yang senantiasa di atas jalan hidayah, Allah akan terus tambah hidayahnya. Ayo dari sekarang sudah mulai banyak berdoa, banyak dengan Quran, ya, dan seterusnya. Qiyamul lail. Ada orang subhanallah, ya, masuk Ramadan mencret. Ya, masuk Ramadan mahnya kambuh. Kenapa? Karena enggak biasa puasa. Masuk Ramadan malam pingsan. Kenapa? Enggak biasa dia bangun malam, atau enggak biasa dia salat malam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sementara Allah katakan dalam surat, ya, sebentar Allah katakan walladzina falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka tersesat hatinya, Allah akan terus sesatkan. Nah, maka siapkan iman. Itu yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimah, yaitu al-azmul qawi lil ijtihad fi Ramadan. Yaitu memiliki azam yang kuat. Aku akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Jadi sekarang berazam. Pokoknya aku akan sempurnakan Ramadan ini. Kan aku tidak tahu apakah sampai ke Ramadan yang 2021 nanti. Berazam kuat. Aku akan hatam berapa kali, Bu?
Berapa ikhwan hatamnya? Sudah sebanyak-banyaknya. Berazam saja dulu. Aku akan sempurnakan tarawih. Ya. Ustaz, antum butuh cahaya? Ditutup aja. Ya. Antum kepanasan enggak? Enggak, ini aja diputer. Anak kedinginan juga. Ini kajian begini kan bebas-bebas aja ya, Bu ya. Sambil ngobrol dengan timnya nih. Diputer biar antum dapat juga maksudnya. Baik. Ya, sampai mana tadi ngomong? Berazam kuat. Ayo. Masyaallah muslimin kaum berazam kuat. Ya, aku akan sempurnakan tarawih. Ya Allah, semoga Allah segera angkat wabah ini. Kita rindu tarawih berjamaah. Di hari-hari ini teriak kaum muslimin yang memiliki kekuatan iman. Yang biasa enggak ke masjid biasa-biasa aja. Malah senang dia kan. Tapi yang biasa berjamaah, biasa tarawih, Masya Allah dengan pandemik sekarang yang terjadi. Namun insya Allah semuanya di bawah kasih sayang Allah, keadilan Allah. Minimal kita sudah berazam sempurnakan. Ya sudah tidak di masjid, ya di rumah. Sempurnakan puasanya. Sempurnakan membaca Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, sahurnya dan seterusnya. Berazam kuat, berinfaknya, bersedekahnya. Sudah disiapkan berapa ratus juta hari ini untuk berinfak, ya, berderma. Di mana Nabi lebih sangat derma di bulan Ramadan. Nanti akan kita sebutkan beberapa amalannya. Naam, berazam kuat. Yang ketiga masuk, yang keempat. Yang kelima ya. Ya, yang pertama apa? Mengagungkan. Yang kedua bersumber berdoa, kemudian kuatkan iman. Yang keempat berazam kuat. Yang kelima yaitu naam, tidak luput juga pentingnya kita bertobat. Kenapa? Baik. Pentingnya kita bertobat. Pentingnya kita bertobat. Banyak beristighfar. Kenapa? Karena masuk ke Ramadan dalam keadaan hati sudah mulai bersih dari dosa, itu lebih utama. Ya, masuk ke Ramadan dalam keadaan hati sudah bersih dari dosa lebih utama. Karena kenapa? Karena hati itu karena dosa itu melemahkan badan dan melemahkan hati untuk beretos beribadah. Makanya lihat, maaf ya, para pelaku dosa yang mereka tidak mau bertobat. Susah, Bu, diajak sholat susah, diajak ngaji susah, diajak pakai jilbab susah, diajak menutup aurat. Kenapa? Karena dosanya begini di sini. Kalla bal ghan. Ada noda di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan amal perbuatan mereka. Maka banyak beristighfar. Itu yang kelima. Keenam, ma'asyiral muslimin, yaitu yang tidak kalah penting adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, naam, ini sekarang yang kita sedang lakukan, Masya Allah, ini bagian dari persiapan. Bagian dari persiapan. Kenapa? Karena jangan sampai kita masuk ke Ramadan dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Betapa banyak ya saudara-saudara kita, ya Allah, Bu, lapar sih, haus sih, begadang sih malamnya, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Kam min shaimin, berapa banyak kata Nabi, orang yang saum, laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas, tidak ada pahala dan sedikit pun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Jawaban yang paling tepat adalah karena mereka puasa di atas kejahilan, kebodohan, ya, tidak di atas ilmu. Maka babun al-ilmu qabla al-qawli al-amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, innal ilma imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal, wa qaiduhu, dan panutan amal. Ya, wal amalu tabi'un lahu, dan amal itu mengikuti ilmu, wa mu'tamun, dan berimam, bermakmum kepada ilmu. Fakulu amalin la yakuna khalfal ilmi, kata Ibnu Qayyim, setiap amalan yang tidak berada di belakang ilmu, wa muqtadiyan, dan tidak mengikuti ilmu, fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi, maka tidak manfaat bagi pelakunya, yang beramalnya, bal madaratun alaihi, dan bahkan madarat baginya. Maka harus dengan ilmu. Makanya hari ini ya tidak cukup satu kajian ini, kajian-kajian, ya. Kajian-kajian tentang apa-apa, tentang fikih puasa, fikih qiyamul lail, ya, tentang apa yang hal-hal yang dibolehkan dalam puasa, apa yang membatalkan puasa dan seterusnya. Ya, jangan sampai naudzubillah, ya, kita masuk ke Ramadan masih dalam keadaan jahil, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah penting, yang ketujuh. Yang ketujuh di antara persiapan masuk Ramadan adalah na'am, quwwah jasadiyah. Memiliki kekuatan jasad, sehat badan. Oh ya, penting, ya. Karena di antara ya syarat seseorang yaitu puasa Ramadan adalah badannya sehat. Kalau dia badannya sakit, maka apalagi sakit yang tidak mungkin, kalau dia memaksakan, maka justru dia
jerumuskan dirinya adalah kebinasaan. Maka ya i'dadul jasad, mempersiapkan jasad, ya mungkin cek check up, ya, cek gula darahnya, ya, kemudian olahraga, minum doping, ya, obat-obatan vitamin dan seterusnya. Apabila itu dilakukan untuk persiapan Ramadan maka berpahala. Ya, maka ini dan yang terakhir masyaallah muslimin, Masya Allah, walaupun ini tidak semuanya ya memiliki keluasan, yaitu i'dadul mal, mempersiapkan harta yang cukup untuk Ramadan. Jadi kalau antum hari ini misalkan atau suami antum atau ibu, ya Mas, berapa ya juta untuk persiapan kita? Oh ini ya 100 juta ini untuk Ramadan. Masya Allah ya. Nah, i'dadul mal, persiapan harta. Nah, karena Ramadan ini juga Masya Allah, pertama minimal untuk kita dan keluarga. Ya kayaknya kalau buka sahur ketemunya itu lagi apa? Iwak asin. Ya bukannya pakai iwak asin, sahurnya pakai iwak asin. Waduh, ya. Walaupun sah-sah saja dan Masya Allah nikmat. Tapi tentunya mungkin ingin ragam, lagi buka ya, perlu ada apa? Cendol, perlu ada ini, perlu ada itu. Masya Allah. Ya, maka ini tentunya butuh ada budget lebih dari budget yaitu harian kita. Dan lebih hebat lagi Masya Allah apabila kita bisa berderma di bulan Ramadan. Kita bisa berderma di bulan Ramadan. Karena nasu aja apa? Karena Nabi ajadun wa ajadun ma yakun fi Ramadan, bisa berderma, memberikan berbuka dan sebagainya. Maka itu 8 persiapan. Coba diulangi apa pertama? Istihdar, menghadirkan azamat Ramadan, keagungan Ramadan. Tamu yang akan datang ini agung, bukan tamu ecek-ecek. Tamu yang membawa kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu berdoa supaya disampaikan sampai dalam keadaan sehat dan memiliki kekuatan iman. Yang ketiga, yaitu persiapan iman dari sekarang. Ya, yang keempat, berazam kuat saya harus sempurna Ramadan tahun ini. Yang ketiga, yang kelima, bertobat. Sebelum Ramadan banyak tobat karena dosa menghalangi kekuatan jiwa untuk kita beretos ibadah kepada Allah. Kemudian, ya, menuntut ilmu. Naam, yang selanjutnya adalah i'dadul jasad, menyiapkan jasmani, dan yang terakhir adalah menyiapkan yaitu harta bila Allah luaskan rezeki kita. Dan insya Allah banyak berdoa, Allah yang maha kaya yang akan senantiasa meluaskan rezeki kita. Ustaz boleh minta amin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Taib Ustaz, kalau begitu ya selanjutnya, lalu kalau gitu Ustaz, kira-kira ibadah apa saja yang saya perlu kuatkan otot saya Ustaz? Perlu saya sing-singkan lengan badan saya Ustaz. Perlu saya kuatkan badan kita. Ibadah apa saja Ustaz? Ya, yang dikhususkan di bulan Ramadan untuk kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, insyaallah ini juga sesuatu yang tidak asing. Ya, ini juga sesuatu yang ya tidak asing bagi kita, hanya sekedar mengingatkan. Bismillah. Hanya sekedar mengingatkan bahwasanya di sana minimal ada 11 ibadah, ma'asyal muslimin. Ada 11 ibadah yang Allahu Akbar, kalau bisa semua nilainya 100. Kalau bisa semuanya kumlot. Kalau bisa semuanya zero defect. Ya, non kesalahan. Kalau bisa semuanya, karena kata Nabi, ya bagil khairi akmil. Wahai para pecundang kebaikan, bersegera. Ya, kalau bisa semua nilainya kumlot 100, mumtaz. Istimewa. Jangan ada yang kurang. Sempurnakan. Karena kapan lagi kita bisa bertemu Ramadan? Ya, dan kita merugi kalau sampai ibadah-ibadah ini, ya, dan ibadah ini sangat mudah, apalagi insyaallah Bu, jamaah sekalian, insyaallah ada hikmah lah. Kita berbaik sangka dengan Allah dalam pandemi seperti ini. Insyaallah ada hikmah, ya. Sedang PSBB, ya. Kemudian social distancing dan seterusnya, kita berada di rumah, insya Allah lebih kondusif, mudah-mudahan ada hikmah di balik, lebih kondusif, ya, lebih kondusif untuk kita melakukan ibadah dengan sempurna. Maka ya, adapun amalan-amalan yang secara khusus di bulan Ramadan, saya akan menyebutkan secara global saja, ya. Naam, sekitar ada 11 amalan secara khusus. Yang pertama, yaitu tentunya ini merupakan inti, ya, dan merupakan rukun, dan ini satu-satunya yang wajib, ya, fardu ain adalah saum. Dan ini nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus, khususnya karena saum itu adalah menjaga dari pembatalan, maka kita akan menyebutkan pembatal-pembatalnya. Yang pertama saum, ya, yang kedua qiyamul lail,
Salat malam, Allahu Akbar. Tarawih, Allahu Akbar. Semoga dimudahkan kita ke masjid. Laki-laki khususnya dan tidak dilarang wanita, walaupun utamanya tetap di rumah. Ya, maka ma'asyal muslimin, qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ma'asyal muslimin, usahakan kalau antum bersama imam bubar bersama mereka. Karena kata Nabi, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajrul laila kullah. Siapa yang bangun bersama imam qiyamul lail di Ramadan khusus ya di Ramadan lalu sampai imamnya bubar dicatat baginya salat semalam suntuk. Nah, kemudian membaca Al-Qur'an, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk dicanangkan dari sekarang. Dicanangkan dari sekarang. Kalau Syafi'i 60 kali. Ya, kalau Imam Qatadah setiap hari. Ya, kalau Imam Malik menutup kitab hadisnya dan dia senantiasa bersama mushaf dan membaca begini, padahal dia hafal membaca begini. Sudah duduk bersama Quran. Duduk bersama Quran, sehari mampu 10 juz. Sehari mampu 5 juz. Sehari mampu 3 juz. Alhamdulillah, Quran. Ya, sampai Jibril datang kepada Nabi tatkala Nabi masih hidup di kala itu, Jibril datang sebagaimana Ibnu Abbas katakan dalam Sahih Bukhari, wa kana Jibril yaqahu kulla lailatin. Jibril datang karena Nabi setiap malam di Ramadan, di malam Ramadan, hatta yansari sampai selesai Ramadan, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu Al-Quran. Nabi menyodorkan Al-Quran kepada Jibril. Maksudnya membacakan Quran, memurajaah hafalannya kepada Jibril. Itu di Ramadan. Ya, maka Quran, Ramadan syahrul Quran. Ya, kemudian masa muslim bersedekah. Yang keempat bersedekah. Allahu Akbar. Ini kesempatan kita, kesempatan emas. Karena Nabi ajwadun nas, Nabi adalah manusia yang paling derma. Dan lebih dahsyat lagi kata Ibnu Abbas dermanya ketika di bulan Ramadan. Faka'annahu rihul mursalah. Kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi lebih derma lagi daripada angin yang berhembus. Allahu Akbar. Ya, kemudian kita bisa mencuri, saya katakan dari kita bisa mencuri pahala orang. Ayo, saya ingin tanya, berapa yang mau dicuri sama antum? 1 orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang? Masya Allah. Bagaimana Ustaz cara? Ya sudah, ini apa ini? Air, berapa ini harganya Pak Ustaz? 500. Katakan 1000. Antum beli 100.000. Ya. Lalu antum bagikan kepada yang sedang berpuasa. Lalu mereka berbuka dengan 1000 perak antum ini. Air aqua ini. Masya Allah. Ditransfer pahala mereka sempurna. Tanpa mengurangi pahala mereka. Kata Nabi, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'a. Ya. Siapa yang memberikan buka kepada yang saum, maka dia akan melakukan pahala orang saum tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Hadis yang sahih dalam Sunan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, kemudian di antara amalan khusus walaupun umum, tapi dikhususkan lagi apa? Mengangkat tangan kepada Allah, memperbanyak doa siang dan malam. Ramadan siang dan malamnya mustajab. Apa kebutuhan Anda? Yuk, makanya ya Allah, dalam kondisi seperti ini senjata kita yang paling hebat doa. Tidak ada yang bisa mengangkat ikhwan wabah ini kecuali Allah. Ya. Naam. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa mengijabah orang yang muttar, orang-orang yang dalam keadaan sangat sulit. Wa yakshifus su', dan bisa membuka kesulitan-kesulitan siapa? Yang bisa membuka keburukan-keburukan siapa? Ailahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Ayo ikhwan, ya, berdoa kepada Allah. Dan nanti Ramadan khususnya, ya. Nah, Ramadan khususnya karena kata Nabi SAW, wa inna likulli muslimin, bagi setiap muslim fi kulli yaumin wa lailah, di setiap siang dan malamnya dakwatun mustajabah. Di Ramadan ada dakwah yang mustajabah. Hadis yang sahih li ghairihi dalam Sunan Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian masuk muslimin sahur. Masya Allah. Ya. Jangan lupa, jangan tinggalkan sahur dan buka. Sahur yang diakhirkan, buka yang disegerakan. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khair. Umatku senantiasa akan di atas kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Mempercepat buka maksudnya adalah ketika kalau kita mungkin tokoh-tokohnya adzan, ya sudah pas adzan, ya kita minum dhahabadh dhama wa btalatul uluq wa sabatal ajr insyaallah. Kalau kita bisa melihat matahari, maka ketika tenggelam matahari. Ya, dan berbuka tentunya. Subhanallah juga sahur. Ya, karena sahur ini lebih hebat lagi, Bu. Ini kalau buka saya kira semangat lah ya. Tapi kalau sahur kadang-kadang ya Allah dibangunkan gitu, ya, masih ngantuk, masih kenyang. La.
Ini nikmat. Ini nikmat dari Allah di mana kita akan dihauskan, didahagakan, tapi diisi dulu tangkinya. Masya Allah, masih ada kesempatan boleh makan dan minum. Tidak seperti puasanya ahli kitab, dan kita pun dahulu sempat seperti itu. Mereka itu puasa dari mulai mereka tidur malam. Kalau sudah tidur berarti sudah. Makanya Nabi menyemangati kita untuk sahur. Kata Nabi, as-sahuru aklatu barakah. Sahur itu makan yang penuh berkah. Ya, fala tada'u, jangan kalian sekali-kali tinggalkan sahur tersebut. Ya, walau antajul ajul atama, walaupun meneguk cuma seteguk air saja. Fa innallaha malaikatu yusalluna 'alal mutasahirin. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis ini di sahih, di gairi dalam riwayat Imam Ahmad. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sahur. Dan sahur itu sunnahnya diakhirkan mepet.com. Mepet apa Ustaz? Mepet azan. Ya, mepet fajar sadiq. Ya, sampai Abdullah bin Zaid. Ya, na'am, sampai na'am. Abdullah bin Zaid pernah bercerita, tasahar nama Nabi SAW. Summa qam ila salat. Nah, kami sahur bersama Nabi, lalu beliau bangkit, setelah itu langsung menuju salat. Lalu ditanya, kam bainal adani was sahur? Berapa jarak antara mulai sahur Nabi sampai adzan? Berapa? Qala qadra 50 ayat. Ya, sekedar membaca 50 ayat. 50 ayat ya, 15 menit, 20 menit paling lama ya. Maka Masya Allah, jangan sampai sahur jam 1, jam 2. Ini menyelisih sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Berarti antum puasanya dari kapan? Karena sahur itu hikmahnya adalah memperkuat puasa. Kalau sahurnya jam 2, berarti puasa dari jam 2. Maksudnya sudah mulai menahan makan dari jam setelah sahur tersebut. Makanya ma'asyal muslimin, ya, gitu. Sampai ada hadis kata Nabi SAW, idza sami'a ahadukumun nida, apabila kalian mendengar azan, ya, wal ina'u ala yadi ahadikum, ya, dan ahadikum, dan wadah ini, gelas ini, ya, sudah ada di tangan kalian, maka jangan diletakkan hatta yaqdi hajatahu, sampai menyelesaikan hajatnya. Ini di sini isyarat sampai betapa mepetnya sahurnya Nabi dan para sahabat sampai muncul hadis ini. Makanya maaf, di antara bid'ah kata Ibnu Hajar, di antara bid'ah adalah, dan ini bid'ah yang sudah merebah Masya Allah, kebanyakan kaum muslimin ada anggapan tidak boleh makan dan minum beberapa saat sebelum adzan, sebelum fajar. Ya, dengan pengumuman insaf gitu ya. imsak, bahkan dibuat jadwal imsak. Ini bid'ah, mungkar, bid'ah kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, maka ini tidak boleh kita jadikan patokan. Ya, 10 menit sebelum adzan, 5 menit masih bisa minum cendol 2 gelas ya. Gitu ya. Masih bisa makan dan minum dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin. Kemudian yang ke-8 adalah i'tikaf. Ya, yang ke-7 i'tikaf. Ya, na'am, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita luar biasa. Saya yakin antum memiliki kebiasaan i'tikaf. Setiap tahun kita i'tikaf, ya. Karena itu kebiasaan Nabi. Ya, sebagaimana para dalam Sahih Bukhari, kana ya'takifu kullam. Nabi senantiasa i'tikaf setiap tahun asran yaitu 10 hari di akhir Ramadan. Ya, bahkan di tahun beliau wafat beriktikaf 20 hari. Ini menandakan Masya Allah kebiasaan Nabi beriktikaf, bersahaja bersama Ramadan di rumah Allah. Ya, karena Ramadan itu gagahnya di ujungnya. Ya, gagahnya di ujungnya. Bahkan di ujungnya tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, dan itu salah satu hikmahnya. Dan kita mengakhiri Ramadan dengan semakin kuat ibadah kita. Lihat, makanya kata Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhala al-'ashr, Nabi kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir, syadda mi'zara, dia kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Meninggalkan jima, wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan semua keluarganya, wa ahya lailahu, dan dia hidupkan malamnya. Muttafaqun alaihi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ikhwan, di antara amalan yang ke-9, yaitu yang ke-8, yang ke-9, yang ke-berapa itu ya? Yaitu yang selanjutnya mencari malam Lailatul Qadar. Ya, mencari malam Lailatul Qadar. Ya, na'am, ya Allah. Kata Nabi, fiha lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang terhalang dari malam itu, tidak dapat mendapatkannya, tidak bisa mendapatkannya, atau tidak mendapatkannya, maka dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat dahsyat dan yang sangat banyak. Ayo Pak, Bu, yuk dicanangkan. Ya, bagaimana caranya Ustaz? Kan kita ini susah kayaknya tahun ini beriktikaf. Ya sudah, emang selama Lailatul Qadar, memangnya Lailatul Qadar hanya dengan iktikaf? Tidak mesti. Nabi katakan taharrau, cari. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, cari
Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Cari Lailatul Qadar khususnya ganjilnya di malam 10 hari terakhir Ramadan. Maka cari, jangan sampai tidak. Makanya lihat Nabi SAW bentengin. Nabi pagarin, tanggal 20 masuk masjid, tanggal Idul Fitri masuk keluar masjid. Ya, Idul Fitri keluar masjid, luar biasa. Ya, dia benteng yang pasti insya Allah ketika antum bersahaja di masjid atau beritikaf setiap malam, ya intinya malam harinya betul-betul karena malamnya di kala itu lebih utama daripada siang. Kemudian masuk muslim membayar zakat fitri. Nah, ini insya Allah penting ya, membayar zakat fitri merupakan kewajiban ya seluruh yang hidup dia muslim, baik bayi ataupun wanita, laki-laki, dewasa, termasuk hamba saya kalau masih ada, wajib bayar zakat fitri. Satu sok itu kurang lebih 3 kilo ya, tidak sampai sih, namun biasanya ya diratakan 30, belikan kepada fakir miskin. Kemudian ikhwan, di antara amal Ramadan adalah Masya Allah, kalau mungkin kan kita umrah. Masya Allah, semoga kita dimudahkan umrah. Betapa banyak hari ini kaum muslimin sudah daftar umrah. Ya, tapi karena pandemik ini, Allah musta'an, karena wabah ini sehingga semuanya umrah dibatalkan. Tapi insya Allah sudah tercatat. Semoga kita tahun depan bisa kembali umrah. Karena kata Nabi, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kahajjatin ma'i dalam Sahih Bukhari. Kemudian ikhwan, ya, yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri dari maksiat. Nanti akan kita jelaskan ya secara khusus. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui pertama keagungan Ramadan tadi, kemudian apa yang kita siapkan sebelum Ramadan, kemudian amalan apa saja yang wajib kita yang seyogianya kita mengerahkan semua kekuatan kita dari amalan-amalan yang dikhususkan selain amalan yang diumumkan. Tentunya yang secara umum tentunya adalah juga tetap kita semangat itu sholat 5 waktu. Jangan sampai antum puasa sholat 5 waktu enggak. Antum puasa misalkan berjamaah tatkala ada kemudahan jamaah tidak. Nah, ini naudzubillah ya. Kemudian masyaallah muslimin, tentunya dari amalan tersebut yang paling agung adalah shaum. Yang paling agung adalah shaum. Nah, ini rukun, tidak ragu lagi. Dan ini fardu ain, tidak ragu lagi bagi yang memenuhi syaratnya. Ya, syaratnya apa? Muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal. Ya, tidak haid dan nifas. Tidak haid dan nifas. Nah, ini di antara syaratnya. Ya, nah, maka masuk kalau dia dan di antaranya syaratnya adalah mukim. Ya, dia juga dalam keadaan mukim. Kalau musafir, ya tidak ada wajib baginya, walaupun boleh. Dan utama bila dia mampu berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin, saya ingin tanya, puasa itu melakukan apa? Apa yang Anda lakukan ketika puasa? Maka jawabannya, sebagaimana Ibnu Qayyim katakan, ya as-shaim la yaf'alu syai'an wa innama yatruku asyai'an. Bahwasanya orang yang puasa itu tidak melakukan apa-apa. Mungkin enggak? Orang yang puasa tidur siang? Mungkin. Mungkin enggak orang yang puasa jalan-jalan di jalan? Mungkin enggak? Mungkin. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Apapun yang dia lakukan, dia puasa. Duduk kek, berdiri kek, ya berbaring kek. Karena puasa itu enggak melakukan apa. Kalau sholat melakukan dong, sujud, ruku, ya. Kalau sholat melakukan, ruku, sujud. Kalau umrah, haji melakukan apa? Tawaf, sa'i. Kalau puasa tidak melakukan apa-apa. Tapi puasa itu meninggalkan apa-apa. Makanya namanya shaum. Namanya apa? Shaum. Ya, shaum itu dalam bahasa Indonesia disebut al-imsak, menjaga diri, menahan diri. Ya, menahan diri. Taib, al-imsak anil muftirat, at-ta'abbud lillah, menghambakan diri kepada Allah bil imsaki anil muftirat, dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari semenjak tulu'il fajri, munculnya fajar, sampai terbenam matahari. Itu perbuatan. Makanya Pak Bu jamaah, Masya Allah, orang puasa itu Masya Allah. Duduknya berpahala, berdirinya berpahala, diamnya berpahala, tidurnya berpahala enggak? Berpahala. Walaupun hadisnya tentang itu serius tidak ada ya, dhaif ya, atau bahkan palsu. Naumus shaim ibadah kan. Ya, naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang puasa ibadah, ya itu betul. Tapi khawatir ini kalau dianggap hadis nanti antum tidur terus. Ya. Nah, betul. Orang yang sedang puasa ketika tidur pun argo pahalanya jalan.
Ya, pahalanya berjalan. Nah, maka ma'asyiral muslimin, puasa itu at-tark, ibadatut tark, ibadah yang sifatnya ninggalkan, makanya tidak ketahuan. Ya, ada dua orang datang ke kita, yang satu puasa, yang satu tidak. Kira-kira ketahuan gak mana yang mana? Oh iya Ustaz, yang puasa yang wajahnya agak putihan, langka. Yang puasa itu yang kelihatan agak lemes Ustaz, ya, atau banyak ngeludah, enggak juga. Ya, karena puasa itu tidak kelihatan. Ya, asyamuli, makanya Allah katakan asyamuli, puasa itu untukku, hanya aku yang tahu. Makanya Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab yang lainnya mengatakan asyamu ibadatus sir. Ya, puasa itu ibadah rahasia, la yattali'u alaihi ahad. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, baina wa baina 'abdihi, antara dia dengan hambanya. Ya, karena ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya meninggalkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka perlu kita meninggalkan apa Ustaz? Meninggalkan makan, minum dan jima, syahwat. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Meninggalkan makan, minum dan jima, syahwat. Ya, jima itu menggauli istri, mengeluarkan air mani. Ya, menggauli istri, ejakulasi atau tidak ejakulasi, menjaga puasa dari hal-hal tersebut. Namun hal-hal yang membatalkan puasa ini terbagi dua. Yang pertama ada hal-hal yang dohir. Yang ini bisa membatalkan puasa dan wajib qada atau kafarah. Nanti karena ada pembatal puasa yang mewajibkan qada, ada yang pembatal puasa yang mewajibkan kafarah, ada yang ada yang batal puasa atau tidak puasa dan wajib fidyah. Ada 3 ya. Ada yang wajib qada, ada yang wajib qada dan kafarah. Qada dan kafarah, qada itu ganti di hari lain, ada yang sekedar fidyah. Oke? Maka itu pembatal puasa yang zahir. Namun di sana, Masya Allah, ini yang paling harus kita pahamkan kepada kaum muslimin, bahwasanya di sana ada pembatal-pembatal yang maknawi. Pembatal yang tidak kelihatan, pembatal-pembatal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi nonsen, tidak ada pahala. Rugi dia. Keluar Ramadan pahala tidak ada, dosa masih numpuk, syafaat tidak dapat, surga tidak dibuka, ya, neraka surga tidak ditutup, ya. Maaf, surga tidak dibuka, neraka tidak ditutup. Ini kan rugi, kata Nabi, makanya kan celaka. Nabi yang punya sifat kasih sayang bilang celaka ke umatnya, kan ini kebangetan banget berarti umat ini. Ya, dibilang celaka sama Nabi, yang bilang celaka bukan lurah, bukan raja, bukan ustadz, Nabi yang bilang celaka ente 3 kali. Tatkala masuk Ramadan usai, dosa belum diampuni. Ya Allah, semoga Allah selamatkan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan bahas pertama kali pembatal yang zahir. Saya ringkas saja, ya. Pertama, pembatal zahir yang mewajibkan qada saja, qada. Ya, wajib qada. Yang pertama adalah al-aklu wasyurb, makan dan minum sengaja, jelas ya. Makan dan minum sengaja, sedikit atau banyak, walaupun 1 upil nih, sekecil. Sengaja dia satu remeh, apa itu? Beras. Haram, ya. Dan sengaja maka dia batal. Allah katakan dalam surat ya Al-Baqarah, ya, dalam surat 143 ya 147, Allah katakan wakul wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian, silahkan sampai ya terbit, sampai muncul fajar. Adapun setelah itu tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dan itu ketika dia sadar. Adapun lupa, kata Nabi, man nasiya ahadukum idza nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutim shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang makan dan minum lupa, maka sempurnakanlah, teruskan puasanya, karena Allah sedang memberikan makan dan minum dan rezeki kepadanya. Bukhari dan Muslim, ya. Makanya lupa yang nikmat itu lupa lagi puasa ya, Bu. Ya. Nah, pernah lupa tidak? Ya, pernah lupa Ustaz. Ya, misalkan sudah makan sepiring mentrung gitu ya. Lupa, alhamdulillah itu, Bu. Tapi jangan berdoa ya Allah lupakan saya, jangan. Ya. Baik, masuk muslim. Yang kedua, makan dan minum. Ini yang hanya wajib qada ya, yang qada. Baik. Yang kedua ta'amudul qai, yaitu sengaja apa? Sengaja muntah. Contoh sengaja muntah gimana, Bu? Masukin tangan ke mulutnya sambil,
ya, atau sengaja ngeliatin sesuatu yang menjijikan agar muntah, atau memeras-meras perutnya agar muntah, sengaja muntah, ya maka ini batal. Tapi kalau tidak sengaja, ya dia dalam keadaan sakit tapi dia muntah, kata Nabi, man dara'ahul qai falaysa alaihi qada. Siapa yang tidak sengaja muntah karena dia sakit sebagai enak misalkan batal, ya di qada. Yang selanjutnya haid wan nifas. Nah, jelas al haid wan nifas, ya. Al haid wan nifas, wanita haid dan nifas, maka baginya wajib qada. Ya wajib qada dan tidak berharam. Walaupun Bu, katakan 1 detik atau 1 menit, 1 detik sebelum buka ibu haid, batal. Hari itu batal dan pahala tamam tetap, hanya saja wajib dia qada. Kemudian yang kontemporer barangkali al-hukmul ghidaiyah. Suntikan yang untuk menguatkan badan. Seperti apa contoh? Infus. Ya, diinfus supaya kuat badannya sebagai pengganti makan, ini batal. Ya, tapi kalau suntikan sekedar suntikan untuk pengobatan tidak batal. Ya, suntikan pengobatan tidak batal. Kemudian ya, yang diantara yang membatalkan puasa, berazam kuat ingin buka. Aku niat buka. Pokoknya aku udah buka nih. Walaupun dia tidak makan dan minum. Kalau dia niat kuat untuk buka, maka dia batal. Ya, karena dia tadi puasa dengan niat. Ya, sekarang niatnya dia batalkan. Berazam kuat untuk buka, maka itu batal. Ya. Kemudian al-istimna. Apa istimna? Maaf ya, onani atau masturbasi kalau bagi wanita. Onani mengeluarkan air mani dengan tangannya, ya, atau bukan dengan tangannya, misalnya digesekkan ke bantal atau ke apa, misalkan, atau pakai sesuatu, ya, sehingga keluar mani sengaja, maka jumhur ulama ini mengatakan batal. Kemudian aridah murtad. Nah, naudzubillah, ada orang muslim puasa tengah-tengah murtad, keluar dari Islam, batal. Ya. Kemudian di pagi hari majnun, gila, tiba-tiba gila, akalnya hilang. Ya, atau dia pingsan, mugma alaih, maka batal. Karena ya puasa di antara syaratnya akal, ketika akalnya hilang maka batal. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, cuci darah, memasukkan dan mengeluarkan, ya, memasukkan dan mengeluarkan darah, ya, mencuci darah, ini juga ya termasuk yang bisa membatalkan sebagian, ya, saya mengatakan sebagian tidak, ya, wallahu taala alam, ya, itu diantara yang bisa membatalkan puasa. Baik, di sana ada yang membatalkan puasa dan dia wajib qada dan kafarah. Apa itu? Yaitu menggauli istri, ya, yaitu menggauli istri, maka dia wajib qada dan kafarah al-jima', ya, ya, di mana seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halak, aku binasa. Dalam riwayat yang itarak, aku terbakal. Kata Nabi, apa yang membuat kau biasa? Aduh, katanya, waqaftu ala murati fi Ramadan, aku menggaul istriku di tengah siang Ramadan. Qal hal tati anta atiq raqabah? Apakah kau bisa membebaskan hamba saya? Qala la ya Rasulullah. Apakah kau bisa memberikan puasa 2 bulan berturut-turut? Waduh Rasulullah, sebulan aja enggak kuat. Apakah kau bisa memberikan 60 miskin? Rasulullah, tidak bisa, subhanallah, ya. Maka ini hukumannya, memberikan hamba saya, atau puasa 2 bulan turut-turut, atau memberikan 60 miskin. Ini kafarahnya dan dia diwajib qada. Kemudian ada yang dimewajibkan fidyah, tidak qada tapi fidyah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak kuat puasa dan tidak lagi kuat berpuasa. Tidak lagi kuat berpuasa. Contoh orang yang sangat tua renta, ya, atau sakit yang menahun, yang tidak dia bisa diharapkan, yang secara manusiawi tidak bisa diharapkan sembuhnya, ya, maka orang yang seperti ini tidak wajib qada tapi fidyah, termasuk wanita hamil dan menyusui, ya. Pendapat yang saya tenang dengannya, dan ini fatwa Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Barakallahu fikum. Itu yang berkaitan dengan pembatal, yaitu dhahir. Ya, adapun pembatal yang maknawi, Allah, ma'asyiral muslimin, di sana ada yang membatalkan pahala puasa kita. Apa itu Ustaz? Yaitu saya ingin tanya. Ini halal enggak? Halal. Minuman halal, makanan halal, istri halal. Ya, kata ulama, kalau yang halal saja haram, apalagi yang aslinya haram. Maka seluruh perbuatan haram, maksiat dan dosa, ya, ketika Anda lakukan dalam berpuasa, maka itu melunturkan pahala. Itu melunturkan pahala. Makanya kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurab. Puasa itu bukan dari sekedar makan dan minum. Ini jangan salah paham. Puasa sekedar menahan makan dan minum. Wa innamas siyamu minal lagwi war rafas.
Ya, puasa itu juga sebenarnya hakikat puasa itu meninggalkan lagu sia-sia. Lihat, yang sia-sia saja dia larang. Habis waktunya apa? Caturan, gaplehan, canda tawa, cekakak cekiki, sia-sia, melunturkan pahala. Apalagi yang maksiat, waropas dan ropas, kata-kata kotor, mencaci, memaki, menggibah, berdusta. Bahkan kata Nabi, fa in sabaka ahadun, kalau seseorang mencelamu, mencacimu, ya, ini kalau dicaci, kalau dicela, maka Nabi katakan, yaitu faltaqul ini rumsa'im, aku sedang saum. Subhanallah, dicaci saja dia bilang aku lagi puasa. Ya, bukan aku tidak mampu, aku lagi puasa. Subhanallah, apalagi dia mencaci. Makanya kata Nabi, man lam yada qaula zur, ya, siapa yang tidak meninggalkan tidak mendengar perkataan dusta wal amalu bihi wal jahla, melakukannya dan senantiasa melakukannya, melakukan kejailan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syaraba, Allah enggak butuh dia upayanya menanggalkan makan dan minumnya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ingat ya, kalau yang halal saja haram, apalagi aslinya haram. Justru kita sedang dididik ketika kita tahu ini minuman haram, kita tinggalkan. Ketika kita tahu kita makanan itu di kulkas kita di siang hari haram, kita tinggalkan. Ketika kita tahu istri kita di rumah kita haram, kita tinggalkan. Ini sedang diuji, sedang dilatih oleh Allah untuk biasa meninggalkan yang haram. Yang halal ditahan, yang haram enggak ditahan. Ya, gubrak. Pahalanya hilang. Maka ma'asyar muslimin, oleh karena Jarir bin Abdullah mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta falyasum sam'aka wa sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Hendaknya ketika kau puasa juga lisanmu, matamu, telingamu. Ya, gitu. Jangan kau jadikan sama keadaan puasa dengan selain puasa. Maka ibu, jamaah sekalian, ikhwan, ya, maka yang puasa itu bukan hanya tenggorokan, mata puasa, telinga puasa, lisan, saum, tangan, seluruhnya puasa. Tahan hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak puasa dari yang seperti tadi, ya, dan ini puasanya orang awam. Kata ulama, puasa orang awam itu puasa yang hanya meninggalkan yang halal. Puasa orang awam, puasanya hanya meninggalkan al-halal. Dan itu pahalanya cuma lapar dan haus. Barakallahu fikum. Itulah barangkali bisa disampaikan di siang hari ini. Ya, sudah hampir 1,5 jam. Ya, kita menyampaikan materi yang insya Allah bukan sesuatu yang baru bagi antum semuanya. Ini adalah kajian yang biasa kita dengar menjelang Ramadan. Tapi insya Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan mereka karena mengingatkan manfaat bagi orang beriman. Barakallahu fikum. Saya ucapkan terima kasih kepada para ummahat di kajian Al-Insan di Masjid Al-Insan Fathal Senayan dan kepada kru di sini dan kru di sana. Ya Allah, semoga Allah berikan kita keikhlasan, semoga ini jadi amal soleh kita, semoga Allah mengangkat derajat kita, memberikan ilmu yang manfaat, dan ini menjadi bekal kita untuk masuk ke bulan Ramadan, dan kita menjadi bekal kita untuk insya Allah memperberat pahala kita dari kiamat, dan bekal kita untuk masuk surga. Dan semoga insya Allah Allah SWT memudahkan kita masuk Ramadan dalam keadaan kuat, iman kuat, badan sehat, ya, dan umur yang berkah dan panjang, dan Allah mudahkan kita beribadah di sana, ya, dan semoga kita kembali juga dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Allah angkat segera wabah yang sekarang masya Allah membuat takut, ya, semua, ya, khawatir semua terjangkit wabah ini. Semoga Allah jaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bila ada pertanyaan sudah masuk, ya. Baik. Baik, sambil dicas casannya mana? Enggak cas anan. Minjem casan. Ayo. Baik. Ini dicabut gimana? Enggak apa-apa. Wah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba, nyampe. Udah nanti aja. Dadah kamu. Baik, barakallahu fikum. Ini ada beberapa pertanyaan, jazakumullah khair. Ya. Bismillah, Ustaz, semoga dirahmati Allah SWT. Saya pernah baca hadis larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan kecuali yang sudah puasa sunnah. Apakah larangan tersebut juga berlaku untuk mengqadha puasa? La, tidak berlaku untuk mengqadha, silakan. Untuk mengqadha silakan, ya. Yang dilarang itu puasa hati-hati, tiba-tiba puasa di hari itu karena hati-hati khawatir sudah masuk Ramadan. Adapun Anda punya kebiasaan puasa, contoh
misalkan besok ini Kemis ya, kita kebiasaan puasa Senin Kemis, padahal itu tanggal 29, boleh ya. Nabi SAW melarang bagi yang tidak punya kebiasaan puasa tiba-tiba ujub-ujub, intinya kata Nabi SAW, la yataqaddamanna Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan kalian ya bukan yang ini. Jangan kalian dahulukan Ramadan dengan puasa sehari 2 hari sebelumnya, kecuali apabila kalian punya kebiasaan puasa yang biasa, katakan Senin Kemis, maka boleh. Masya Allah, ini pertanyaannya panjang banget nih. Bismillah. Afwan Ustaz, ada pertanyaan yang semoga Ustaz berkenan menjawab secara pribadi jika tidak memungkinkan dalam live streaming. Ustaz, hari ini saudara sepupu, paman serta anak sendiri hari ini qadarullah diberi mimpi kedatangan sosok serupa abah ayah rahimahullah dengan pesan berbeda-beda. Seperti kebanyakan di kita selalu menarik kesimpulan bahwa itu pertanda ingin diziarahi, sementara yang ana dengar dalam kajian sunnah bahwa arwah tidak akan kembali di dunia, ya, apakah juga termasuk mimpi? Taib. Mimpi jika benar berarti mimpi itu dari setan. Yang kedua, ana tahu kalau enggak ada syariat ziarah sebelum Ramadan. Namun apakah ana berziarah bukan karena mimpi tersebut atau dalam rangka menyambut Ramadan, melainkan pura untuk mengingat kematian karena ana merasa sedang futur. Nah, barakallahu fiik. Pertama, ikhwan, jangan dikaitkan dengan mimpi segala sesuatu. Jangan dikaitkan mimpi. Ya. Kalaupun baik kita berharap, kalau buruk tidak, ya sudah tinggalkan. Dan apa yang diceritakan di sini ya sudah, doakan saja abih kita. Enggak usah dikaitkan ini pengen diziarahin dan sebagainya, tidak ada hubungan. Ya. Adapun ziarah dan tidak ziarah itu ya sesuatu judul lain, ya sunnah. Ya, Nabi perintahkan kita ziarah, tapi tidak dikaitkan dengan mimpi. Ya, tidak dikaitkan dengan mimpi. Ya, nah, kita doakan saja abah kita. Masya Allah. Ya, ini kan di antara ciri orang soleh apa? Anak soleh, yaitu awwaladun salihun yad'u lahu. Ya, anak yang soleh yang mendoakan abahnya. Makanya di antara ciri orang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, bila antum ingin ziarah silahkan saja. Ya, silahkan saja. Tapi tidak dikaitkan dengan mimpi dan tidak dikaitkan dengan awal Ramadan. Karena di antara bid'ah, sekali lagi bid'ah yang mungkar mengkhususkan Ramadan ziarah sebelum Ramadan. Adapun Anda misalkan kondisional, ya, aduh anak pengen ziarah dan tidak ada kaitan dengan Ramadan atau dengan mimpi, halan wa sahlan, ya ziarah. Zurul kubur fa innahu yudzakirukumul akhirat. Kita mengingatkan kematian, mendoakan juga keluarga kita yang sedang meninggal. Nah, Ustaz bisa menjalankan sholat Jumat di rumah karena kami sholat Jumatnya di jalan menjalankan menjadi sholat duhur. Bagaimana cara mengajarkan sholat Id di sana? Sholat Jumat di rumah tidak. Ya, sholat Jumat di rumah tidak. Ya, tidak boleh. Jumat itu di masjid. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, di masjid. Ya. Yang kedua, sholat Id kalau memang nanti tidak ada Id, maka digantikan dengan 2 rakaat tanpa khutbah di rumah kita. Ya. Caranya seperti sholat Id, yaitu 7 Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, 7 takbir, ya, sebelum Al-Fatihah, dan di rakaat kedua 5 takbir, ya. 5 takbir selain takbir bangun dari rakaat pertama, ya, tambah 5 takbir sebelum, yaitu Al-Fatihah, ya, dan tanpa khutbah, yang sahih tanpa khutbah. Nah, Ustaz, jika sahur lalu azan berbunyi, namun kita belum selesai makan, apa harus dilakukan? Berhenti, wajib berhenti, nggak boleh. Wajib berhenti, kecuali yang di tangan dan yang di mulut. Lagi ngunyah apa? Ngunyah gemblong. Ya, kalau antum mau silahkan di mulut. Kalau aduh Ustaz nanti susah minumnya, ya sudah keluarkan. Dan yang di tangan, yang sudah kadung di tangan, bukan direncanakan di tangan dari awal. Ya, yang pas antum ngangkat nih ada. Adapun yang masih di bejana, masih di piring, haram, tidak boleh, batal puasa antum. Jangan bermudah-mudah dalam hal ini, ya. Jika dihentikan makan dan minum dibuang mubadir, ya jangan dibuang, masuk ke kulkas atau kasih ucing, ya. Nah, doa kunut dibaca hari tanggal 15 atau dari awal. Nah, yang sahih doa kunut dari awal Ramadan.
Karena kunut itu tidak berkaitan dengan Ramadan, tapi berkaitan dengan witir. Ya, kunutul witr. Sebagaimana Ali mengatakan, Allamani sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan aku kunutal witri, Allahumma hadini fiman hadaitu, afini fiman afait, dan seterusnya. Yaitu, wallah, walaupun di sini ada pendapat ya, tapi pendapat yang sangat lemah. Yang lebih lemah lagi, yang lebih lebay lagi, dan saya katakan ini tidak ada sunnah, yaitu ada acara-acara. Kalau di sini rame, kalau pas kunut itu bikin ketupat, bikin ini, bikin itu, ngeriung. Haulalah, kok timana ya, tanya timana gitu ya. Dari mana? Dari mana? Tuntunan siapa? Ya, syariat siapa? Hadis yang mana? Bikin makanan tertentu, sedekah tertentu, perkumpulan tertentu ketika hari kunut ya. Nggak tahu kalau di antum ada nggak nih? Ada acara kunut namanya kalau di kita. Kunut. Kalau sebelum Ramadan namanya munggah. Ya, ada cara mandi, sedekah, ya, kumpulan, bikin berkat, itu juga bid'ah. Ya, tidak ada sunnah. Andai kata baik ini saya Nabi contohkan kita ini agama siapa? Ya, mengikuti tuntunan siapa? Ya, termasuk adalah ketika tanggal 15 kita bikin makanan tertentu. Apa nih? Kunut. Ya Allah, ya. Padahal kunut kita dari kemarin kita kunut. Nah, musola atau masjid boleh, hanya saja betul-betul pastikan antum aman lah. Ya, mungkin ya seperti maaf ya, kami di pondok ini terisolasi. Kami sudah lockdown 14 hari tanpa Jumat dan jamaah. Kami di pondok ini sekarang sudah mulai ya, tapi dengan soft yang memang dipisahkan. Dan etikaf pun insya Allah kami etikaf, hanya saja mungkin etikafnya berjauhan, yang satu di sana ya. Dan tidak mengundang. Tiap tahun kami mengundang etikaf, ratusan yang etikaf di pondok, tapi tahun ini kami tidak mengundang. Nah, ya ketika Anda aman, betul-betul aman ya. Dan etikaf di musola boleh, tapi kalau pas Jumat, kalau tetap misalkan ada Jumat, maka Anda keluar dan untuk sekedar sholat Jumat. Ada orang yang mengancam akan mengambisi usaha kami, bahkan katanya bisa juga mengambisi kami dengan santet. Apakah harus yang kami lakukan? Masya Allah. La ilaha illallah, hasbuna, bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Sejuta tukang santet mengancam antum, santai wae. Kenapa? Karena yakinlah. Lihat kata Nabi. Law istama'atal ummah, andai kata seluruh umat berkumpul ala ayan fauqa bisyai, untuk memberikan manfaat engkau dengan sesuatu, tidak akan bisa memberikan manfaat. Sebaliknya kalau seluruh umat jinnya dan manusianya bersekutu ingin memadaratkan, nyantet kita, meneluh kita, guna-guna kita, tidak akan nyampe tuh santet tanpa dengan izin Allah. Ya sudah. Ya Allah, aku serahkan sama kamu. Ya, dan orang jahat itu tidak bergeming. Nah, terus yang kedua, bikin satu ya tadi. Ya tawakal, yakin tidak akan nyampe. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak akan nyampe kalau tidak dari. Ketika nyampe pun dengan izin Allah, dan Allah Maha Rahman. Yang kedua, lakukan safety, dikir pagi petang, sholat 5 waktu, dikir setelah sholat, dikir pagi petang khususnya dikir pagi petang, jaga sama antum, dikir setelah sholat, jaga sama antum. Dan ada 3 dikir untuk penangkal santet nih, ya secara khusus, walaupun secara umum dikir ini manfaat buat yang lainnya. 1 dikir pagi petang, 2 dikir setelah sholat, 3 dikir sebelum tidur. Sempurnakan itu. Naam, gitu, sempurnakan dan berdoa kepada Allah Maha, ya segala-galanya, berdoa kepada Allah, ya jagalah kami. Dan sering mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya a'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ini ada yang besar, kalau ada interaktif seperti ini setiap hari, masya Allah ya. Tapi jangan berdoa kalau ada corona setiap hari nih. Ya, karena ada interaktif ini kan karena ada corona gitu ya. Ya Allah, inilah bagian dari hikmahnya. Tapi jangan berdoa ada corona terus ya. Ya, karena kita banyak kesibukan yang lain, ada santri, juga ada dakwah, ada kajian. Ya, kalau hari-hari biasa kajian kita datang ya karena menimbang. Tapi insya Allah kalau memang ya, misalkan kajian dirubah jadi begini semua, enak juga deh bang. Kita nggak usah ke Patal Senayan, kita nggak usah ke Jakarta. Wah enak ini. Ya, gimana? Enak ya? Tapi antum ribut, sibuk tuh. Ustaz, hari ini anak saya baru bayar puasa qadha. Boleh. Barakallah. Ya, itu pertanyaan. Cukup ya. Satu lagi. Gimana Ibu Kiki dan teman-teman? Akhwat di sana lancar ya, akh ya? Alhamdulillah.
Ustadz, perhiasan emas yang dipakai secara bergantian kalau dihitung melebihi nisab maka wajib zakat? Nah, wajib zakat. Wajib zakat. Nah, perhiasan emas ya juga yang sahih pendapat Abu Hanifah wajib zakat. Nah, Allah alam. Ada yang lain? Barakallahu fikum ikhwan, ya jazakumullah khair para ikhwan sekalian. Sekali lagi semoga Allah menerima masalah kita. Wassallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.